Novel merupakan salah satu jenis bacaan yang cukup populer di kalangan remaja hingga orang dewasa. Jika sebelumnya karya sastra dipasarkan dalam sebuah buku, namun karena semakin berkembangnya teknologi, penulis pun dapat memasarkan karyanya dimanapun dan kapanpun melalui jaringan internet. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, karya sastra berbentuk novel dapat ditulis dalam bentuk cetak, berupa buku maupun digital. Memasuki zaman yang serba canggih serta meningkatnya kebutuhan akan kemudahan dalam segala hal, maka terciptalah buku berupa digital yang memberikan kemudahan bagi para penikmat novel untuk membaca novel-novel favoritnya tanpa perlu repot membawa novel berupa buku-buku yang berat untuk dibawa kemana-mana. Namun, sayangnya, kemudahan-kemudahan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak nakal yang dengan sengaja ataupun tanpa izin dari penerbit atau penulis novel untuk membajak karya sastranya, diperjualbelikan di internet, untuk kemudian mendapatkan pundi-pundi keuntungan secara sepihak, tanpa menyadari bahwa sebenarnya tindakan ini melanggar hukum. Pembajakan merupakan pelanggaran etika yang mengalihkan hak ekonomi atau hak moral pencipta tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau publisher dengan cara melakukan perbuatan pengumuman atau memperbanyak ciptaan orang lain dengan mengubah atau bahkan tidak mengubah sama sekali wujud ciptaan dengan maksud dan tujuan tertentu. Pembajakan novel versi e-book telah meresahkan banyak penulis yang karya-karyanya disebarluaskan dengan mudahnya di jaringan internet dan bahkan diperjualbelikan di berbagai macam situs e-commerce. Beberapa waktu yang lalu, salah satu penulis ternama di Indonesia, Terelie, angkat suara mengenai pembajakan ini. Walaupun sebenarnya upaya ini sudah dilakukan sejak lama. Melalui laman Facebooknya, Terelie mengunggah serangkaian tulisan bernada keras terhadap pembajakan buku, termasuk pembeli buku bajakan. Dalam tulisan tersebut, Terelie mengungkapkan bahwa membeli buku bajakan hanya akan membuat kaya penjualnya. Padahal, pembaca yang tidak memiliki uang bisa meminjam ke temannya, perpustakaan, atau membaca di iPusnas, yakni aplikasi perpustakaan Indonesia. Membeli buku bajakan sama saja dengan mensupport si tukang bajak, padahal sepeser pun mereka tidak membayar pajak maupun royalti. Tulisan ini pun menjadi trending topik di Twitter dan mengundang reaksi yang beragam dari warganet. Ada yang pro dan ada yang kontra. Mereka yang kontra berpendapat bahwa hal tersebut wajar dilakukan karena kebanyakan pembaca buku Terelie adalah remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah, yang uang jajannya tidak cukup untuk membeli novel, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk membeli buku bajakan, baik itu dalam bentuk buku cetak maupun e-book yang tersedia di berbagai macam platform e-commerce. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, tahu nggak sih hak cipta itu apa? Jadi, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Namun, apapun alasannya, pembajakan buku tetap tidak dibenarkan. Kenapa? Karena hal ini termasuk dalam pelanggaran hak cipta dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Nah, gimana sih perlindungan hak cipta dalam undang-undang ini? Pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Terdiri atas yang pertama, buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Keenam, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Yang ketujuh, karya seni terapan. 8. Karya arsitektur. 9. Peta. 10. Karya seni batik atau seni motif lain. 11. Karya fotografi. 12. Potret. 13. Karya sinematografi. Ke-14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Yang ke-15, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Yang ke-16, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Yang ke-17, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. 18, permainan video, dan terakhir 19 adalah program komputer. Hak cipta timbul secara otomatis untuk pencipta sejak ciptaan itu ada dalam wujud yang nyata atau dalam bentuk e-book kemudian diumumkan. Keadaan yang demikian tidak mempengaruhi atau mengurangi hak-hak pencipta yang melekat secara konkret walaupun novelnya dijual dalam format buku digital. Hak cipta itu sendiri memiliki dua hak pokok yang mendasari bentuk perlindungannya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melindungi natural rights pencipta atau hak untuk diakui sebagai pencipta karena telah menciptakan suatu ciptaan dan hak ini bersifat asasi. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang timbul bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atau royalti atas ciptaannya yang merupakan hasil dari pemikirannya dan layak untuk dihargai. Adapun hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta terdiri dari penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Dalam undang-undang tersebut sudah jelas bahwa hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki kuasa untuk menggandakan ciptaannya, sehingga orang lain selain pencipta tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan penggandaan terhadap suatu ciptaan. Apabila seorang selain pencipta melakukan pelanggaran ini, maka hal tersebut masuk dalam kategori pembajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selanjutnya, dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan
dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Untuk melindungi hak-hak pencipta dari kasus pembajakan seperti ini, maka pada pasal 113 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Hak Cipta memberikan ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar hak cipta. Antara lain, yang pertama, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 3 pidana denda paling banyak bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa barang siapa yang telah terbukti telah melanggar hak cipta, maka akan diberikan sanksi pidana dan sanksi perdata. Pada pasal 113 ayat 3 dijelaskan bahwa pelanggaran hak cipta dapat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari ketentuan ini, maka aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan terhadap perbuatan pembajakan agar segala kerugian-kerugian yang ditimbulkan bisa diminimalisir. Jadi, yuk sama-sama kita support penulis dengan tidak membeli yang bajakan.